sebaiknya teman-teman mentor tolong ini ya membuat home sharing masing-masing dengan grupnya itu juga membuat home sharing seputar transaksi supaya mitra-mitra Anda itu nanti juga mengerti. Karena kalau tidak ditrainingkan secara personal itu saya kira sangat susah ya. Karena training seperti ini harus personal dan harus benar-benar intens gitu ya. Intens itu ya harus setiap pekan itu harus belajar tentang transaksi. Karena kan mitra kita setiap pekan itu selalu baru ya. Selalu ada mitra-mitra baru teman-teman. Jadi kalau selalu ada mitra baru, ya otomatis teman-teman harus buat training seperti ini. Mungkin setiap pekan mitra yang baru itu harus tahu. Sebentar ya teman-teman, kita cek dulu yang ini. Oke. Coba ini saya sedang membuka, ya mohon maaf ya Pak Randu, izin Pak Randu. Ini Pak Randu sebagai regional nih, statusnya ya, nih regional. Terlihat ya regional, beliau bukan stokis biasa, regional. Dan beliau sudah melakukan RO pribadi satu gitu kan. Nah di sini bagaimana mengecek statistik bonusnya? Nah di sini ada statistik ya, statistik ini yang ada harian, kemudian ada mingguan, kemudian ada bulanan. Ini adalah namanya statistik. Ya. Kita turunkan dulu, terlalu besar ya. Seperti ini ya. Ini statistiknya yang atas ya, daily, weekly, monthly ini, harian, mingguan, bulanan. Ini adalah statistik atau tabel masuk data. Misalnya di Pak Randu kita lihat nih tabel masuk aktivitasnya. Nah, ini aktivitasnya terbaca nih. Misalnya sebelah kanan ada 9, sebelah kiri 1, sebelah kanan 9.999. Nih, ya, ini ada angka-angkanya seperti ini. Ini Senin ya, kita coba cek yang minggu sebelumnya yang sudah rekap satu pekan ya. Yang satu pekan full kita lihat. Nah, seperti ini angkanya satu pekan. Ini mulai dari hari Senin tanggal 1 sampai hari Ahad hari Minggu tanggal 7. Ini rekapnya, totalnya di sini ya. Anda bisa lihat transaksi totalnya di bawah. Ada 1000 sekian ya. Ini total rekap per satu pekan. Ada berapa pasang per hari? 12 kan maksimal kali udah totalnya 84 gitu kan. Kemudian flash out-nya ada berapa? Wah, ada 156 nih flash out-nya. Kemudian RO grupnya ada berapa dalam satu pekan? RO grupnya dalam satu pekan di sini tertulisnya ada 1000. Nah, ini namanya statistik ya. Kemudian di bagian bawahnya muncul nih angka-angkanya nih, angka catatannya, rekapannya. Jadi dalam satu pekan ya Pak Randu ini bisa memiliki 50 juta nih, bisa dilihat ya. Ini satu minggu gitu ya. Satu minggu. Kata apa rinciannya? Pertama hari Senin masuk royalti kepemimpinan, royalti prestasi, royalti RO, bonus last out, bonus pasangan. Ini direkap semuanya ke bawah. Totalnya dalam satu minggu 50 juta. Ini contoh. Nah, ini adalah rekap di mana bonus masuknya. Masuknya di sini dong. Kalau yang pasangan masuknya kalau yang sponsor di sponsor bonus. Kalau yang pasangan itu di weekly binary. Kalau yang RO di royalty breakaway. Nah, ini catatannya. Udah masuk atau belum? Ini ada catatannya. Terlihat kan? Statusnya sebagai platinum, royaltinya ada berapa, royalti prestasinya ada berapa, kepemimpinannya ada berapa. Ini detailnya juga ada nih kalau dilihat. Ini bisa dilihat detailnya. Wah, dia dapatnya dari mana saja detailnya. Ini bisa dilihat dari grup mana. Totalnya sekian. Kemudian sudah masuk apa belum? Statusnya nih 1 Agustus. Statusnya pending. Pending. Pending itu artinya bukan tidak masuk ya teman-teman. Pending itu artinya belum masuk. Lagi proses. Bisa jadi begitu. Namanya pending. Kenapa belum? Karena ini tanggal 1 Agustus. Baru tercatat.
Jangan nanti tanggal 1 Agustus tertulis pending Anda komplain. Tanggal 2 Anda komplain. Tanggal 3 Anda komplain. Baca dong sebelah kanan. Kalau mau komplain tanggal 16. Kenapa? Ya, kalau tanggal 16 sudah seharusnya sudah ditransfer. Tapi kalau tanggal 1 memang sudah tercatat tapi belum ditransfer oleh perusahaan. Jadi nggak perlu ditanyain, ditungguin dulu. Karena transfernya biasanya di hari Jumat, di pekan pertama, sampai maksimal di pekan kedua. Makanya di sini udah tercatat kalau komplain tanggal 16. Karena 2 minggu itu 14 hari. Itu transfer untuk royalti. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, ada komplain misalnya tanggal 12, udah jelas komplainnya tanggal 16. Ngapain komplain tanggal 12? Kok belum masuk Pak tanggal 12? Emang belum dikirim, lagi proses. Gitu, paham ya? Jadi ini cara Anda membaca. Jadi base ini sangat transparan gitu. Ini sangat transparan. Jadi Anda jangan komplain pas tanggal belum waktunya komplain gitu. Ini contoh untuk royalti. Jadi di sini posisinya di statistik ya. Ya, kemudian yang mingguan itu kayak bonus pasangan gitu ya. Nah, contoh, ini juga pending. Kenapa pending? Karena bonus mingguan akan ditransfernya itu di hari Selasa ya dan Rabu. Dan komplain itu kita tunggu ya sampai tanggal 12. Nih, udah ada tulisannya. Artinya ada kemungkinan nanti ketransfernya itu maksimalnya adalah di tanggal-tanggal ini. Nih, ini udah ada catatannya. Paham ya? Kemudian kalau yang sponsor, nanti di sponsor bonus. Nah, kemungkinan Pak Randu nggak ngelakuin sponsor. Nah, ya kan tidak ada. Nah, ini contoh. Jadi seperti itu ya. Tadi yang tanya seputar cara ngeceknya di mana. Nah, itu sebetulnya pertanyaan yang sangat intim sekali. Seharusnya itu Anda bisa tanya langsung ke mentor Anda, langsung itu langsung bisa dijawab, bisa ditunjukkan di home sharing atau di Zoom meeting bersama tim Anda itu sudah bisa ditunjukkan ya sebetulnya. Jadi lihat, ini ada di statistiknya yang weekly, mingguan seperti bonus pasangan. Nah, royalti bonus bulanan. Tinggal klik saja, nanti Anda tahu sendiri kok. Nah, kalau kita klik ketahuan. Catatannya juga bisa ketahuan. Catatan setiap minggunya, setiap bulannya ketahuan. Ini kalau mingguan munculnya seperti ini tabelnya, ya kan? Jadi sudah cukup transparan ya, saya kira untuk biar lebih jelas. Kita buka lagi. Oke, kita di sini ya. Di sini saya klik bonus binari lah misalnya binari. Ini kan masih pending ya. Coba kita klik yang bulan apa ya? Juli lah ya, Juli. Nah, Juli nih. Tulisnya kan udah pahit. Pahit itu artinya udah ditransfer. Pahit, pahit, pahit. Nah, ini pahit. Ini udah tertransfer ya. Artinya udah tertransfer. Tiba-tiba setelah Anda klik, cek nih, Pak ini udah pahit nih Pak. Udah ketransfer nih Pak. Katanya tanggal sekian. Sekitar tanggal sekian udah ketransfer. Tapi saya cek rekening koran nggak ada Pak. Misalnya begitu. Barulah Anda klik namanya komplain. Anda kirim tuh foto rekening koran di tanggal tersebut. Begitu. Ketika memang sudah pahit, tapi nggak ada. Nah, itu baru salah namanya. Tapi kalau pending, tapi nggak ada, ya emang benar namanya juga pending. Masa ada? Kan udah ditulis pending, belum masuk. Nah, kalau ditulis pahit tapi belum masuk, itu baru Anda komplain. Dan biasanya kalau pending belum masuk itu selalu ada catatan. Misalnya rekening Anda salah, nama Anda tidak sesuai, apalah. Pokoknya itu ada keterangan di sini catatan kalau memang yang bermasalah. Coba Anda cek sekarang, yang merasa ada masalah, Anda cek di bagian bonus mingguan ya atau bonus binari mingguan. Kenapa mungkin rata-rata ngeceknya bonus pasangan kan? Anda cek, ada catatannya nggak di bagian keterangan? Catatan misalnya rekening salah lah atau apa gitu. Kalau ada catatan berarti memang belum kami transfer. Kenapa? Karena rekening salah, karena namanya salah misalnya. Jadi bukan tidak masuk, tertulis pending dengan catatan. Begitu. Jadi yang salah siapa? Yang salah adalah datanya, ya.
Bukan tidak ditransfer, yang salah adalah datanya. Jadi gimana caranya Pak? Dibetulkan dulu datanya, baru kalau setelah dibetulkan, baru nanti melakukan komplain. Nah, begitu caranya ya teman-teman ya. Ini tadi yang misalnya benar-benar mengalami yang namanya tidak masuk tapi tertulis sudah pahit misalnya. Gimana melihat royalti prestasi dan kepemimpinan? Coba kita cek ya. Dicek di catatan bulanannya dulu, Pak. Pak Bu. Kan di catatan bulanan ada ya harusnya ya. Bentar ya, kita cek dulu. Royalti prestasi dan royalti kepemimpinan. Bentar. Royalti breakaway. Oke, ini saya tunjukkan ya. Sepertinya nggak perlu melihat perbedaannya, nggak perlu ya, kan sudah ada tulisannya ya. Ini Pak lihat, di sini sudah ada nih royalti prestasi sekian, royalti kepemilikan sekian. Terus yang ditanyakan apa? Udah jelas kolomnya beda. Royalti prestasi di kiri, royalti kepemilikan di kanan. Perbedaannya gitu aja. Detailnya lihat ini ada data, lihat tertulis lihat, cek datanya. Kalau mau lihat detailnya kita klik misalnya. Kita mau tahu detailnya dari mana sih kita tertulis sebagai prestasi ini. Dari sini dapat full, dari sini dapat full, dari sini dapat reduce. Reduce itu artinya selisih, ya, terkena selisih, jadi berkurang. Nah, seperti ini ada detailnya, dan ini bisa dicek langsung di tempat Anda masing-masing. Kalau yang kepemimpinan juga begitu, bisa dilihat nih. Tuh. Ya, seperti ini. Nah, teman-teman, ini contohnya. Apalagi pertanyaannya? Iya Pak Ardi Dewa, kolomnya udah beda ya Pak Ardi Dewa ya. Ya tapi nggak apa-apa kan ini tanya jawab ya, boleh-boleh. Kemudian dalam diagram misalnya, Bu Heni, dasarnya melihat jaringan kiri dan kanan di mana gitu ya? Di statistik. Ya, di statistik. Bukan di diagram jaringan. Statistik di sini ya. Anda lihat di statistik. Yuk coba kita lihat. Anda bisa lihat ya di sini. Teman-teman leader, ya teman-teman Anda lihat. Menunggu 1000. Menunggu 1000 sebelah kanan. Ini. Anda bisa lihat. Saya tahu maksud dari pertanyaan ini. Ada mentor-mentor yang menunggunya itu sudah lama, lewat dari 1000. Maka dia terkena namanya flash in. Kalau zaman dulu para leader itu 1000. Kalau sekarang flash in itu 500 tahu saya. Ya, kalau leader-leader yang lama itu flash in menunggunya 1000. Anda lihat di sini. Coba Anda perhatikan angka yang entah kiri atau kanan, pokoknya ada angka 1000 atau ada angka 500 di statistik Anda. Itu artinya Anda sudah melewati batas menunggu. Maksudnya gimana Pak melewati batas menunggu? Toleransi jaringan itu tidak aktif, itu menunggunya 500 toleransinya. Atau maksimal kalau yang leader lama, mentor lama itu 1000. Artinya gini, ketika satu kaki 1000 bergerak, sebelah nggak gerak-gerak, ini berarti kan kakinya mati, betul nggak? Bisa dikatakan kakinya mati. Toleransi itu sampai 500 sampai 1000. Itu kita sebut sebagai flash in, istilah di sini. Setelah flash out, ada flash in. Flash in itu batasan menunggu. Kalau flash out, batasan hari komisi harian, 12 pasang. Kalau flash in itu batasan menunggu. Artinya jangan pernah biarkan jaringan besar 11 sampai 500. Itu catatannya. Jangan sampai jaringan Anda lewat dari 500 sebelah. Jadi segera sebelahnya dikerjakan. Jangan gini, biarin aja Pak, biar sampai 100.000 sebelah. Salah itu, nggak ngerti sistem. Kenapa? Kalau Anda 100.000, yang dihitung perusahaan kan hanya 1000 atau hanya 500. Selanjutnya setelah itu,
titik Anda yang ratusan ribu tidak dihitung karena melewati batas menunggu. Sehingga ketika suatu saat, misalnya di sini ada leader ya, kaki sebelahnya itu aktif. Dia tidak sadar, kaki kecilnya berubah menjadi kaki besar. Setelah melewati 1000 menunggu, kaki kecilnya berubah jadi kaki besar. Dia tahu yang sebelahnya 100.000 di diagram atas. Padahal 100.000 nggak dihitung kalau udah lewat dari 1000 menunggu. Nah, makanya jangan menunda mengerjakan jaringan kaki sampai ditunggu sampai lebih dari 500. Jangan sampai nyampe 500 langsung harus segera dikerjakan. Gitu. Kalau pokoknya kalau titik jaringan Anda sudah seperti yang tadi saya tunjukkan, udah ada angka 1000 atau mungkin kalau mitra baru ada angka 500, kok 500 terus ya? Kok 1000 terus ya? Berarti Anda sudah kena batasan flash in. Jaringan sebelah Anda bergerak terlalu cepat, tapi jaringan sebelahnya bergerak sangat lambat. Itu maknanya. Nah, di sini jadi istilah menunggu kaki biar jalan gede itu jangan. Itu mengajarkan orang malas. Ya, saya kira begitu ya. Bu Heni udah terkena flash in ya? Nah, hati-hati ya teman-teman leader ya. Jangan sampai Anda melewati 500 deh amannya. Karena setahu saya kalau leader lama sistemnya memang bisa sampai 1000, tapi kalau mitra-mitra yang baru itu batasan flash in-nya itu 500 ya. Oh, Kapten mau nanya, saya sudah star leader sekarang. Di atas saya udah star leader duluan. Bonusnya terbagi atau bagaimana? Pak Wagi berarti kalau sudah star leader, di atasnya star leader, Bapak sudah tidak dapat namanya prestasi. Royalti ya, royalti Bapak sudah tidak ada royalti prestasi. Karena prestasinya sudah diambil sama mitranya, ya kan? Gimana sih di atas saya? Oh, di atas saya udah star leader duluan. Kalau di atasnya star leader duluan bagus dong. Kan itu leadernya. Saya udah star leader sekarang. Di atas saya star leader duluan. Apa ya maksudnya ya? Nah, jadi gini Pak, intinya kalau ada star leader di bawah Anda, kalau di atas Anda itu bukan masalah Anda, Pak Wagi. Kalau di atas Anda itu kan bukan masalah. Kalau ada di bawah Anda, statusnya sama, maka Anda disebut di bawah kapten star leader duluan. Iya, kalau di bawah Anda star leader duluan, Anda berarti tidak berprestasi dong. Yang berprestasi yang di bawah Anda. Masuk akal ya? Paham ya? Jadi kalau gini, kalau namanya prestasi, makna prestasi itu adalah sesuatu yang lebih dong dari grup kita, gitu, dari line kita. Kalau di bawah Anda lebih tinggi, berarti yang di bawah Anda itulah prestasi, Anda kepemimpinan maksudnya. Jadi royalti kepemimpinan itu muncul ketika benar-benar mitra Anda itu menjadi berprestasi sama dengan Anda atau melebihi Anda. Bagus nggak Pak? Secara makna sosial bagus, karena guru yang berhasil adalah yang muridnya lebih sukses dari dia. Gitu ya. Tapi secara makna omset nggak bagus ya, karena artinya omset Anda udah mau disalip tuh sama mitra Anda. Gitu. Jadi bagus semua sih. Kayak gitu ya. Oke, siapa lagi yang tanya nih? Kalau flash in apakah hilang? Hilang, Pak. Flash in itu batasan menunggu. Artinya dikasih batas, gunanya batasan ya untuk ngasih tahu Anda bahwa flash in itu hilang. Maksudnya hilang itu gimana? Sampai ditunggu sampai 500 sampai 1000 menunggu. Makanya kalau udah ada jaringan bergerak begitu kencang sebelah 50, 100, 200, segera kerjakan sebelahnya. Itu kenapa? Karena kalau nggak dikerjakan sebelahnya kena flash in. Suaranya nggak ada. Ada kok suaranya. Tadi mereka pada dengar saya jelasin. Oh jelas. Kalau detail kepemimpinan gimana, Cap?
Cek tabel saja, Pak. Cek tabel flip chart tentang royalti kepemimpinan. Nah, Lutfi sudah PR-nya saya masih banyak. Jomplang sebelah. Iya. Jadi itu karena memang pemahaman flash in ini jarang dipahami juga oleh para mentor ya. Tapi nggak apa-apa. Justru sesi ini untung bisa menyampaikan ya. Kalau tentang royalti beda jumlah angkanya ya, beda alokasinya, lebih kecil. Tapi tetap ada. Anda ceklah di tabel royalti kepemimpinan di flip chart ya. Nah, sudah ada tabelnya. Oke, mana lagi yang tanya nih? Kemudian tadi udah paham ya para stokis ya. Ini para stokis tolong ya. Ini perusahaan Anda selalu lupa input RO. Ini saya kemarin diingatkan sama Pak Haji Febrian. Tolong Nur diingatkan tuh leader-leader jangan lupa RO. Maksudnya bukan lupa RO untuk diri sendiri ya. RO-in belanjaan orang itu dijual gitu loh. Anda kalau jadi stokis, gini deh, nggak usah jadi stokis deh, mending. Kalau nggak jadi stokis kan aman. Kenapa? Setiap belanja langsung diinput, tidak masuk stok. Kalau Anda nggak biasa jadi stokis, kan Anda setiap beli RO langsung input bisa nggak? Bisa. Input mitra bisa, RO mitra bisa, itu langsung tanpa masuk stok. Tapi kalau stokis, yang jadi masalah stokis itu lupa. Kenapa lupa? Karena setiap dia belanja itu tidak langsung ke input, itu masuk stok dulu, harus dijual. Ada proses penjualan, ada menu penjualan. Nah, ini para stokis yang ID-nya stokis. Ya, ID-nya distributor regional. Banyak mitra-mitra order. Ya. Kalau gimana Pak? Kalau sama-sama stokis, Pak. Kalau sama-sama stokis, stok masuk stok. Jadi misalnya nih, ini ada distributor. Ini ada regional. Regional beli ke distributor beli ke regional. Stoknya regional pindah ke stoknya distributor. Itu benar karena sama-sama stok. Terus gimana Pak? Distributornya jual sendiri dong. Kan Anda sesama sesama apa ya? Sesama toko besar gitu ya. Anda jadi harus jual si distributornya. Kalau regionalnya memang tidak jual. Ya. Jadi siapapun Anda yang mentransaksikan ID mitra Anda ya lewat stok distributor Anda atau stokis Anda, jangan lupa Anda harus kalau dia mitra itu bukan stokis, kita perlu tanya, Bu, ini belanjanya misalnya, Ibu kan stokis, ini belanjanya saya input langsung atau jadi stok Ibu sendiri. Nah, stokis harus paham. Karena kalau stokis belanja ke distributor, otomatis jadi stok. Belum dijual itu. Si stokis harus input sendiri, jual. Gitu loh. Jadi yang nggak paham coba tanya lagi. Saya juga nggak bisa mengetahui Anda paham atau enggak ya kalimat ini. Agak susah meramunya ya. Prosedur kirim ke luar negeri Capmon info arahan. Pak, kalau naik ke Star Leader, apakah wajib upgrade ke bisnis agar ribetnya cair? Betul, Pak Ridwan, harus upgrade segera, buru-buru. Buru-buru upgrade, Pak. Nggak cair, Pak, kalau nggak upgrade. Ya, karena di tabel reward bonus prestasi ya. Bonus prestasi, basic itu kayaknya nggak bisa ke Star Leader deh. Harus reguler. Ya. Ini kalau nggak salah ya, coba nanti dicek di flip chart saja. Karena saya lagi nggak lihat flip chart. Ya betul, leader saya udah 4 motor, 2 mobilio. Tapi di atasnya baru 1 motor, 1 mobilio. Jadi kelihatan siapa yang ngomset, siapa yang bertindak. Udah, aduh kasihan itu Pak. Jadi memang sistem kita sudah dibuat seadil-adilnya ya. Bisa reguler, bisa Pak Ridwan. Reguler bisa. Ke reguler dulu aja bertahap ya. Sambil kita menunggu dari Pak Febrian ini ya, menunggu dari Pak Febrian. Star Leader minim bisnis, betul, betul sekali. Setahu saya bisnis yang masuk Star Leader, ya sama aja sih. Bisnis yang masuk Star Leader bisnis. Intinya kalau mau Star Leader harus bisnis.
Bisnis yang bisa star leader. Coba dicek lagi. Coba dicek lagi ya. Dicek di mana ya? Saya cek dulu ya. Saya lagi nggak bawa flipchart soalnya. Simulasi omset pada royalti prestasi itu bagaimana Pak maksudnya Pak Kapten? Simulasi omset pada royalti prestasi. Mau simulasi omset pada royalti prestasi. Tadi udah ada simulasinya. Nih, kita lihat ya. Kita lihat dari leader besar ya. Kalau jangan lihat ID saya, ada bonusnya ya. Kemudian ini mana ya, royalti prestasi. Nah, breakaway, kita lihat ya. Yang nggak pernah ikut training HTSnet, ikut training dulu ya. Biar agak nyambung pembahasan saya. Kalau orang yang nggak pernah ikut HTSnet sama sekali, nggak pernah lihat bedah sistem, nyambungnya pasti jauh, bingung. Tapi kalau yang minimal pernah ikut HTSnet, dia tahu kenapa. Menghitung plan B atau royalti breakaway itu tidak sama dengan menghitung bonus pasangan kiri dan kanan. Itu berdasar yang digunakannya bukan dasar kanan dan kiri, tapi dasar yang digunakannya adalah dasar sponsor. Kita lihat di sini ya. Di sini kita lihat, kelihatan nggak ya? Diperbesar sendiri ya di handphone Anda kalau nggak kelihatan. Di zoom sendiri. Ini ada gelar platinum. Nah, dia dapat prestasi nih, prestasi. Prestasi itu intinya sampai batasan prestasi di bawahnya. Berarti sebelum platinum. Mitra-mitra di grupnya itu nggak nyampe platinum. Lihat, ini ada yang dapat full. 70.000 full satu. Reduce itu artinya apa? Selisih, lihat. Ini ada prestasi gold. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tadi kan Pak Randu platinum. Tapi di sini ada orang yang berprestasi gold. Itu namanya reduce. Ada selisih. Alokasi platinum keambil selisihnya. Dikurangi oleh alokasi gold. Ini selisih namanya. Di bawahnya lagi, ini ada gold, namanya Camelia. Terkena selisih oleh Camelia. Camelia Nurul Zulfa. Ini siapa ya? Udah gold ya? Siapa ini ya? Saya nggak kenal. Anak siapa ini? Biasanya namanya anaknya leader, jadi nggak kenal kita. Kemudian ini ada gold. Ini banyak banget nih. Kena reduce banyak sekali nih. Tarandunya ya. Tuh. Rata-rata udah reduce ya. Nah, karena memang udah pastilah kan pasti prestasi di bawahnya itu banyak banget gitu. Namanya leader sukses itu prestasi di bawahnya banyak banget, pasti kena reduce. Ini ilustrasinya begini. Jadi di bawah Anda kalau prestasinya masih new member gitu ya, belum ada prestasi apa-apa ya, dia full dapatnya, alokasinya full. Goal itu 70.000 alokasinya dari 1 RO. Tapi kalau ada selisih, misalnya ada 71 RO, tapi di grup ini ada goal, ya udah akan terselisih atau terpotong alokasinya. Itu. Ini ilustrasinya. Nah, kalau misalnya kepemimpinan sama, kalau udah kelewat prestasinya, misalnya platinum kena platinum, udah nggak ada di prestasi, pasti nanti kena di kepemimpinan. Kita lihat di kepemimpinan, ada juga loh yang kena di kepemimpinan. Tuh. Banyak banget nih yang kena kepemimpinan juga ya di Pak Randu. Tapi kecil-kecil ya 17.500 tapi kali banyak gitu ya. Oh, tuh. Ada yang reduce silver mana silver. Ini catatan semuanya sih ya. Nah, ini harus dibedah khusus ya, mungkin nggak bisa dengan sesi ini karena saya nggak pakai coret-coret ya teman-teman. Jadi agak susah saya juga membedahnya. Intinya adalah teruslah berprestasi ya, teruslah berprestasi, jangan hanya mengandalkan prestasi mitra Anda. Ya, mitra Anda sudah berprestasi, udah bagus tuh, udah bergerak kiri kanan. Tapi kalau Anda nggak berprestasi, pasti peringkatnya Anda akan disalip tuh nanti. Kalau peringkatnya udah disalip, udah nggak dapat royalti nanti Anda. Kalau sampai loss kepemimpinan, pertama prestasi kena selisih, nggak masalah, normal. Setelah kena selisih, kena break, ya kan? Kena break, berarti masuk ke pemimpinan, masih dapatlah royalti Anda.
Begitu dari kepemimpinan, kena selisih lagi. Ya kan, terus kena break lagi. Nah, berarti udah sangat tidak berprestasi status Anda gitu. Sangat-sangat tidak berprestasi ketika udah tersalib sampai banyak mitra gitu di bawah Anda. Nah, itu menjadi satu introspeksi ya untuk diri kita, untuk memperbaiki diri terus, terus, dan terus, teman-teman. Jadi bagi mitra gimana Pak? Yang bagi mitra mau Anda di bawah dimanapun posisi Anda, ketika Anda lebih berprestasi, Anda bisa mengalahkan semua mentor Anda. Tidak usah khawatir, mentor Anda ya kalah sendiri dengan sendirinya, gitu ya. Kalau emang Anda berprestasi, gitu, nggak perlu pakai gini. Waduh, kalau saya ngomset nanti leader saya nanti dapat keuntungan. Ya nggak perlu begitu. Kalau kok dapat keuntungan itu sesuai dengan porsinya atau porsi leader Anda. Emang mereka masih dapat jatah. Tapi kalau memang sudah nggak waktunya dapat jatah, nggak akan dapat jatah kok. Kalau emang sudah waktunya nggak dapat jatah, kalau udah keterlaluan nggak aktifnya, gitu ya. Kira-kira begitu teman-teman leader. Terima kasih atas kebersamaannya. Sebentar, ini saya lobet ya. Mungkin akan saya alihkan dulu ke admin ya. Handphone saya lowbat tadi belum, laptopnya lowbat nih, belum di progress. Sebentar, saya akan masuk lagi pakai handphone dulu. Betul sekali katanya. Ya nggak apa-apa, kan kalau misalnya Anda mitra berprestasi lebih bagus, ya nggak apa-apa. Yang penting itu tidak tidak boleh sombong, ya kan? Oke teman-teman, saya kembali lagi ya. Ada pertanyaan lagi apa? Mohon maaf tadi terputus yang laptopnya. Niatkan sedekah aja Cap, ya nggak apa-apa. Untuk RO 350 bagi yang penerima motor atau new leader, apakah wajib belanja RO 350.000? Dan apakah berpengaruh terhadap bonus pasangan dan bonus lain? Betul. Untuk peraih motor itu belum ada syarat wajib ya. Untuk peraih motor belum ada syarat wajib. Kami masih mensyaratkan untuk peraih mobil ke atas. Kenapa? Ya kami masih memahami kalau peraih motor itu baru anget-angetnya lah dia dapat bisa merasakan lah namanya keuntungan gitu ya. Jadi kita masih belum mewajibkan ya. PTBS itu sangat baik kok. Kemudian kalau peraih mobil itu harus RO di awal bulan ya. Anda sudah punya mobil, sudah jadi bintang iklannya best ya, sebentar lagi juga meraih Pajero dan Luxury gitu kan. Makanya ya Anda harus menjadi contoh gitu. Jadi begitu ya. Kemudian Pak Saiful niatkan sedekah, nggak apa-apa Pak Saiful, niatkan sedekah betul biar dapat pahalanya ya. Kemudian mitra udah mencapai star leader, tapi karena basic jadi statusnya masih new leader. Ya iya, royaltinya nggak masuk. Oh, apakah dia berstatusnya star leader? Oh, sebentar ya. Tapi kalau kita membaca statusnya dia star leader, masih new leader ya. Tapi dia harusnya sudah star leader. Nanti saya tanyakan ya. Teknis banget ini, betul Umi. Ini saya juga kadang-kadang bingung juga nih ya. Dia mitranya sudah star leader, tapi gara-gara dia basic, jadi bertahan terus di new leader. Ini dia diakui sebagai new leader, apa diakui sebagai star leader RO-nya? Sepertinya saya harus screenshot ya. Saya akan tanyakan dulu ke IT bagaimana proses pembacaan sistemnya. Bukan posisi yang menguntungkan prestasi, tapi aksi yang menentukan prestasi. Semangat, kata Pak Arul. Ya, betul ya. Ada mitra yang running di titik 2 Pak, titik 1 belum running, apa bisa klaim reward? Bisa. Jadi klaim reward itu bisa di titik manapun. Mana yang pertama meraih, mau di titik pertama, mau di titik ke-31, mana yang lebih dulu